Menurut saya pernyataan Bapak seperti ini menunjukkan lemahnya intelektual Bapak, lemahnya IQ Bapak berpikir tentang konstelasi keislaman di dunia internasional. Menurut saya begitu. Artinya otak Bapak masih awam kalau Bapak berpikir seperti ini, ya. Ini pemikiran awam. Jadi kalau Bapak sifatnya tendensius, benci dengan Syiah misalnya, itu tendensius, Pak. Ya, saya bilang tendensius. Kita harus sebagai seorang yang Bapak itu pandai bahasa Inggris, intelektual, seharusnya tidak seperti itu, ya kan? Kalau Bapak itu seorang intelektual, pandai bahasa Inggris, bahasa internasional, seharusnya cara berpikirnya tidak seperti itu. Kalau Bapak tendensius terhadap Syiah, saya pikir Bapak kembali ke orang awam, jadi orang bodoh, Pak. Itu saya pikir. Jadi Bapak harus merevisi cara berpikir Bapak sebelum mengeluarkan hal-hal yang bersifat tendensius terhadap sekterian seperti yang Bapak ungkapkan ini. Demikian, Pak. Kalau saya meneliti itu, Pak, melalui buku-buku dan kitab-kitab agama, tidak melalui video-video. Kalau Bapak meneliti keagamaan melalui video-video, di sana penuh hoak, baik di dunia politik maupun keagamaan, Pak. Kalau kita melihat jejak digital tentang agama dan politik, itu banyak hoak, kan? Banyak hoak. Jadi kalau Bapak berusaha untuk memahami konstelasi keagamaan melalui berita-berita YouTube dan sebagainya, itu kesasar, Pak. Bapak harus belajar mengkaji buku-buku keagamaan, pelajari buku-buku keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah, buku-buku keagamaan Syiah Imamiyah, buku-buku keagamaan Salafi Wahabi, itu, Pak. Itu cara kita mencari, Pak, bukan melihat segala YouTube, Pak. Kalau Bapak begitu, otak Bapak teracuni oleh hoak internasional, gitu, Pak. Jadi belajarlah melalui buku-buku agama, bukan melalui video-video, Pak. Itu melalui buku-buku agama. Bapak mencoba membaca buku-buku agama, karangan para ulama, para kiai, para ustadz. Bapak baca itu buku-buku agama. Tidak cukup dengan melihat video-video yang nanti membuat Bapak teracuni oleh opini internasional yang keliru, ya, Pak. Bapak kan ngerti bahasa Inggris, rugi dong bahasa Inggris yang digunakan untuk sesuatu teracuni oleh opini internasional yang bersifat hoax, yang tidak realistis dan tidak nyata di dalam kebenaran Islam itu sendiri, Pak. Demikian, Pak. Menurut saya tentang ada yang banyak mengaku-ngaku Imam Mahdi itu, ya, no problem. Contoh begini, ada orang ngaku-ngaku guru, ya, saya guru, ya. Kalau dia ngaku guru, kan seorang pengajar, ajaran apa yang dia bawa kalau dia seorang guru, kalau dia ngaku guru, kan? Nah, kan gitu. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku dokter, ya silahkan aja. Tapi apakah Anda mampu menyembuhkan penyakit saya misalnya? Atau obat apa yang kamu berikan kepada pasien sehingga pasien itu bisa sembuh, dan misalnya. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku dokter, tapi dia tidak berperilaku sebagai dokter, kan lucu saja, kan? Saya dokter nih, tapi nggak ngobatin orang, nggak ngasih obat. Ada juga orang ngaku guru tapi nggak ngajarin apa-apa kepada murid-muridnya. Nah, jadi maksud saya, kita biarin aja orang ngaku-ngaku apa-apa itu, ya terserah dia. Tapi kan kita kan lucu aja, kan? Ada orang ngaku pedagang tapi nggak jual apa-apa, kan lucu aja, kan? Gitu loh maksud saya. Ada orang ngaku pedagang nih, contoh lah Pak Ahmad Sunarto. Ada orang ngaku supir, saya ini supir, tapi faktanya saya nggak bisa nyupir, kan? Berarti kan diketawain oleh Pak Ahmad Sunarto, saya ini supir nih. Pak Ahmad Sunarto ketawa aja. Kenapa? Karena saya nggak bisa nyupir, kan? Nah, begitulah. Kalau ada orang ngaku Imam Mahdi, buktikanlah kemahdianmu, kan begitu. Menurut saya begitu aja. Contoh tadi, Mirza Ghulam Ahmad ngaku Imam Mahdi, dia sudah bisa membuktikan. Contohnya Pak Erik jadi pengikutnya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau Mirza Ghulam Ahmad mengaku Imam Mahdi, ya dia sudah bisa membuktikan, bikin organisasi besar, gitu loh. Ya, artinya kita kalah set tuh dengan Pak Erik, kan? Kenapa?
karena si Mirza Ghulam Ahmad mampu membuktikan bikin organisasi yang bisa mempengaruhi si Pak Erik, kan begitu. Jadi kalau orang ngaku-ngaku itu ketawain aja, sekarang pembuktian aja, kan itu maksud saya begitu ya. Itu loh maksud saya.